Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini sih kita sebenarnya ini mau live lagi, cerita ulang sih sebenarnya dari awal lagi sih Pak Agus ya. Ini sebenarnya kenapa kita pingin bikin ini lagi sih, mungkin ada teman-teman juga yang mungkin bosan dengar cerita kita, tapi ini kenapa kita bikin karena masih ada juga teman-teman yang nanya kenapa sih, kenapa gitu, makanya kita bikin. Jadi ya kalau bagi teman-teman yang yang udah bosan dengan cerita kita sih nggak masalah kan Pak Gus ya, karena kita kan mau ngasihnya kan untuk teman-teman yang butuh itu. Karena mungkin sebagian orang mikir itu kita itu seperti menunjukkan kejelekan seseorang, tapi itu kita tidak menyalahkan teman-teman yang ini sih, teman-teman yang menilai maksud kita seperti apa. Karena mau kalaupun misalnya kita bilang bahwa saya sama Pak Gus itu berniat baik, tapi menurut sebagian orang kita berniat buruk, ya kami tidak bisa memaksakan penilaian orang kan gitu Pak. Nah, cuman kan kami ya intinya seperti ini sih. Ini adalah ceritanya kami di sini seperti apa. Dan kalau bagi teman-teman yang ada yang tidak percaya ya boleh dicek sih. Bagi siapa yang ada kenalan di New Zealand atau pernah ke New Zealand, apakah cerita-cerita kami itu hanya bualan belaka. Oke. Jadi sekarang kita akan ntar kita batasin ya Pak Gus, waktunya sejam. Itu nanti cerita Pak Agus kenapa mau keluar dari farm yang lama itu, kenapa. Dan nanti kalau ada teman-teman yang ada pengen tanya-tanya, itu bisa mau nanya apa aja boleh, cuman kita mau ada share cerita lagi awal dulu karena masih ada yang nanya-nanya sih tentang itu masih ada yang nanya-nanya sih Pak Gus kenapa gitu loh. Karena mereka kan sebelumnya itu kan nggak lihat live kita, terus juga nggak nggak ada juga kan kita share juga kan cerita itu di postingan Instagram kan. Karena kemarin itu kan ada kemarin namanya itu yang saya salah ini kemarin tuh salah tekan. Itu yang nggak kasih akhirnya ini ya hilang ya. Oke. Jadi kita kan sejam nanti, ini rencananya sejam akan sama Pak Agus, nanti sejam itu nanti ceritanya tentang saya lagi kalau misalnya ada yang pengen sih. Oke. Jadi kita sekarang ini kita akan mulai interview Pak Agus, diinterogasi. Nah, jadi oke, Pak Agus. Sebenarnya alasan awal Pak Agus itu mau keluar itu kenapa sih Pak Agus? Kalau saya awal keluar itu karena saya memang merasa sangat berat kerja di perusahaan tersebut, di farm tersebut. Berat itu berat dalam artian aturan kerja yang diterapkan di perusahaan itu saya merasa nggak mampu untuk menjalaninya. Itu berat banget menurut saya. Aturan yang maksudnya seperti apa Pak Gus aturan seperti itu? Jam kerja, aturan roster libur yang diterapkan itu adalah dasar-dasar aturan untuk yang diterapkan ke karyawan. Itu saya sebagai karyawan di situ saya sebenarnya sudah tidak mampu gitu. Bukan tidak mampu setelah 1 tahun 2 tahun, tapi mulai saya bekerja di situ merasa sudah tidak mampu. Saya memang sudah beberapa kali pamit sebenarnya sama pihak perusahaan. Sudah beberapa, bukan hanya sekali. Bentar deh. Kalau masalah jam kerja, ya kan, ini kan ada juga yang belum tahu kan Pak Gus.
Jam kerja Pak Agus itu dulu itu di situ mulainya jam berapa Pak Agus? Mulai umumnya jam Ya secara garis besar lah ya. jam 4 lah, setengah 4 bahkan malah sebenarnya setengah Di 3.30 pagi ya. Iya, kita berangkat ngambil sapi. Terus, nah Selesainya itu jam 6 6 sore, tidak bisa kurang, kalau lebih boleh. bisa. Ya, tapi itu kita bicara dengan kondisi normal. Kondisi normal ya jam 6. Oke. Nah, ini selama dari jam setengah 4 pagi sampai jam 6 sore itu ada jam-jam istirahatnya nggak Pak Agus? Ada, itu ada jeda pagi hari itu kita breakfast. Untuk makan itu 30 menit. 30 menit ya. Terus setelah itu lunch 1 jam. 1 jam. Ya. Oke. Jadi kalau kita hitung ya, ini kan kalau dari jam setengah 4 pagi sampai jam 6, kalaupun kita bikin jam 4 sampai jam 6 berarti berapa jam tuh? 6 12 tambah 2 14 di 14,5 jam. 14,5 jam itu dikurang 30 menit breakfast sama 1 jam lunch, berarti jam kerja itu umumnya itu 13 jam. Iya. Ya, benar ya? Iya. Nah, jadi jam kerja 13 jam. Oke. Jam kerjanya itu 13 jam, guys. Gitu. Ini kita ngomong kondisi normal ya, kondisi normal. Bahkan kadang itu sering lebih gitu loh. Ini kita 13 jam. Ya seperti itulah. Oke. Nah, terus juga tadi kan Pak Agus kan singgung masalah libur. Emang liburnya kenapa Pak Agus? Kenapa liburnya? Libur itu tidak full day karena yang saya tahu orang libur itu kalau di Indonesia hari libur, kalau di New Zealand mungkin karena memakai bahasa Inggris day off. Jadi yang saya tahu day itu ya sehari itu. Jadi mungkin saya nggak paham kalau di sini dibagi jadi hanya separuh, misalnya separuh hari atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi sejak saat mendapatkan libur itu ya saya merasa memang bahwa ini tempat kerja yang salah buat saya, kemampuan saya untuk tidak kerja di sini, saya pikir seperti itu. Itu selalu seperti itu. Liburnya gimana liburnya Pak Gus? Libur itu sampai jam 10. Libur misalnya saya libur hari Jumat nih, jadi Jumat itu tetap akan bekerja sampai merah. Kalau ada pekerjaan yang harus diselesaikan ya harus diselesaikan dulu, bisa sampai jam 11, kadang juga jam 10. Kita bicara kondisi normal lah. Kondisi normal jam 10 lah. Oke. Itu rata-ratanya. Jam 10 pagi. Itu baru kita boleh pulang. Baru pulang untuk istirahat. Oke. Berarti di hari ini kalau kita mulai jam setengah 4 tadi, berarti berapa jam tuh? Akan sampai jam 10, 6 jam lah. 6 jam. 6 jam setengah. Iya. 6 jam setengah ya? Iya. Oh iya, ini kan breakfast, enggak breakfast ya? Enggak breakfast kalau libur. Libur dihapuskan breakfast. Oh, jadi setiap libur, jadi itu guys, setiap libur, jadwalnya libur itu masih kerja selama 6,5 jam. Ya. Itu mulai dari pagi dan tidak ada waktu untuk breakfast. Terus breakfastnya gimana dong? Maksudnya kan jam 10 pagi. Ya nggak breakfast sih, ya nanti pulang itu makan breakfast. Oke. Nah, baru itu kan Jumat Pak Agus. Gimana masalah sholat Jumat? Karena kan tinggalnya kan di pedalaman kan. Sholat Jumat ya kita kan sholat Jumat itu di rumah. Bisa di rumah gitu? Bisa kan, di rumah terus kita sholat Jumat. Iya. Bisa sholat Jumat berdua, tapi setelah ada teman yang sesama Muslim, sebelum itu ya saya terus ikut Pak
bosnya ke masjid. Oh, sebelum Ya, ada yang datang baru, iya, itu bagus kan itu. Kalau kadang-kadang ikut, kalau enggak ya enggak. Pernah enggak berarti? Pernah sering ya. Berarti enggak sholat Jumat? Enggak, karena sholat Jumat kan harus ada berjamaah minimal 2 orang. Ya. Jadi gambarannya guys, kita itu tinggal di pedalaman. Itu kalau jarak itu masjidnya itu di kota, jarak dari rumah itu ke kota itu kurang lebih 30 menit. Dan di sini tuh nggak ada kendaraan umum kayak ke tempat kita. Mikrolet nggak ada. Ojek nggak ada. Ojek nggak ada. Ya mungkin nanti ada yang mau bikin bisnis ojek di sini mungkin bisa. Ojek online. Tapi kalau hujan ya salju kayak kemarin Iya. itu gimana, siapa juga yang mau pakai motor ya. Bisa jadi kaku orang. Nah gitulah guys. Jadi yang bikin Pak Agus nggak betah itu, ya kan? Kalau misalnya kita bicara gaji, menurut Pak Agus gimana? Kalau gaji, saya tidak pernah berpikir tentang gaji yang gimana-gimana. Kalau gaji saya merasa nggak ada sesuatu pun dengan gaji. Karena saya nggak tahu tentang gaji di sini, tentang berapa seharusnya negara ini menggaji karyawannya yang ditetapkan, saya nggak tahu. Jadi saya berpikir bahwa gaji itu sudah ya saya terima dengan baik dan benar. Ini kita ngomongnya pada masa itu ya. Pada masa Jadi bukan itu, masa sekarang, iya. itu pada masa itu. Nah, Tapi kan ini Pak, ini banyak juga nih yang nanya-nanya, ya kan? Kok tidak dibicarakan gitu? Misalnya apakah sudah didiskusikan gitu atau ya kayak apa ya? Kayak ini kan bisa dibilang salah, bisa dibilang itu merupakan keluhan Pak Agus. Keluhan ini pernah disampaikan nggak sama bosnya Pak Agus? Kalau saya enggak, karena orang bodoh yang membicarakan sesuatu yang sudah disepakati. Karena kita sudah saling menandatangani buku kontrak yang mengatur tentang libur dan jam kerja. Itu kita sudah tanda tangan berdua loh, itu bahwa jam kerja saya itu 8 jam misalnya. Terus dalam 1 minggu itu satu minggu itu misalnya seseorang harus kerja 100 jam. Jika 100 jam itu kelebihan harus digaji dengan lebih, itu kan ada diatur di buku yang sudah kita sepakati. Tanda tangan itu ada tanda tangan karyawan dan tanda tangan bos perusahaan. Jadi kalau itu akan dibicarakan lagi, itu sama dengan saya akan menggurui seseorang yang ahli hukum gitu, mengomongkan hukum dengan orang yang ahli hukum. Jadi enggak itu. Oke. Ini kan Pak Agus bilang kan di kontrak. Nah, berarti di kontrak tertulis dong Pak Agus kerja 13 jam, libur hanya ya bisa kita bilang itu dari 13 jam normal. Tapi pada pada dibilang hari liburnya itu masih kerja 6,5 jam. Berarti kan bisa dibilang kan itu kan setengah jam, setengah hari ya kan ya. Berarti itu udah ditulis di kontrak dong? Enggak ada. Kalau itu ada di kontrak ya saya harus mengikuti kerja di situ dong. Karena itu nggak ada di kontrak, maka saya merasa bahwa saya merasa nggak mampu. Oke, karena kan tadi Pak Agus bilang kan bahwa Pak Agus tidak menyampaikan keluhan karena kan sudah di kontrak, sudah mengetahui gitu loh, sudah mengetahui bahwa ini kerja yang tidak benar dilakukan dengan kesepakatan. Jadi menurut Pak Agus, ini sudah tidak sesuai nih sama kontrak. Oke lah, jadi tidak perlu dibicarakan kan gitu. Iya, sudah jelas. Okay. Jadi Pak Agus istilahnya tidak perlu memperdebatkan hal yang sudah jelas gitu. Mas, misalnya saya masa mau mengajari ini perusahaan yang bikin sepeda motor bahwa mengajari dia yang bikin yang bikin pedoman siapa, masa saya itulah. Itu aja sih kalau tentang yang itu sih. Tapi keluhan awal ya memang saya
sudah merasa nggak oke karena satu saya nggak mampu bekerja di situ dan dengan jam kerja dan dengan aturan yang sangat tidak mampu saya lakukan, dan keduanya dengan ketidak ketidaksesuaian dengan apa yang sudah disepakati di awal. Maksudnya kesepakatan di awal adalah kesepakatan yang kita tanda tangani di awal di buku kontrak. Ya, oke. Berarti Pak Agus sudah kerja tidak sesuai kontrak berarti ya? Iya, tidak sesuai kontrak. Itu semua Pak Agus, jam kerja dan ini. Yang tidak sesuai kontrak itu apa aja? Jam kerja. Oke, jam kerja enggak. Iya, jam kerja. Terus libur juga berarti enggak. Libur ya. Kita di sini tuh sebutnya roster ya. Iya. Roster kerja. Terus secara yang garis besar itu ya ini, secara libur dan jam kerja, secara public holiday dan hak-hak yang seharusnya diberikan itu tidak pernah saya terima setelah saya tahu, tapi terutama setelah saya bekerja di tempat lain bahwa ternyata ada hak yang harus saya terima secara gaji di public holiday kayak gitu-gitu. Oh, gaji juga enggak berarti? Enggak sesuai kontrak. enggak sesuai kontrak, enggak sesuai. Jadi ya gitu guys. Oke. Terus kan pernah dengar tuh Pak Agus punya PKWT. PKWT itu apa itu Pak Agus? PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu. Itu Nah, kan sudah ada kontrak, kok ada PKWT lagi? PKWT itu kalau kontrak kerja, kontrak kerja itu tidak ada mengatur tentang bahwa saya harus bekerja berapa waktu di tempat itu. Nggak ada mengatur bahwa seseorang karyawan harus bekerja di situ 2 tahun, 3 tahun, atau 1 tahun. Maka ada PKWT, nah, kontrak waktu tertentu, kerja waktu tertentu itu yang mengatur bahwa saya harus kerja di 3 tahun. Dan di situ saya menyetujui untuk kerja 3 tahun. Ada saya tanda tangan untuk saya setuju untuk kerja di situ 3 tahun. Oke, bentar. Kontrak, kalau kontrak kerjanya itu berarti dari New Zealand kan? Iya, dari New Zealand. Nah, dari New Zealand berarti itu sesuai dengan undang-undang New Zealand kan itu. Ya. Nah, kalau PKWT berarti dari Indonesia. Oke. Sebenarnya kalau saya bilang sih ini juga aneh kan. Kan kita kan kerjanya di sini. Apa hubungannya sama Indo juga? Oke, tapi ya itu. Ya, itu. Kita juga nggak paham. Oke. Nah, kan di PKWT Pak Agus 3 tahun. Tapi kan Pak Agus tidak bekerja selama 3 tahun di sana kan? Iya. Nah, ini gimana urusan PKWT-nya? Itu urusannya karena saya nggak mampu bekerja. Saya sudah mengakui bahwa saya nggak mampu bekerja di sini. Karena kenapa saya mau bekerja selama 3 tahun? Karena saya anggap saya mampu dengan kerja yang sudah ditulis di kontrak kerja itu. Ya. Saya mampu kalau kerja normal. Ada waktu untuk libur, ada waktu untuk istirahat. Iya. Itu saya mampu. Kan tadi itu di PKWT-nya kan Pak Agus sudah tanda tangan itu kan 3 tahun, ya kan? Nah, kan Pak Agus itu keluar itu kan belum kerja 3 tahun kan? Nah, jadi ini bagaimana nih urusan PKWT-nya? Urusan PKWT itu saya menyadari bahwa saya melanggar tanda tangan saya perjanjian itu, dan saya serahkan pada pihak yang merasa saya rugikan. Oke. Nah, Tapi bentar, kan Pak Agus ngomong kan Pak Agus melanggar, berarti kan di sini kan Pak Agus salah kan? Ini Pak Agus kan bisa dituntut. Nah, tapi apakah ini kan dari pihak Pak Agus? Pak Agus tidak memenuhi kontrak kan gitu kan? Nah, tapi masa ini itu satu pihak dong? Itu kan tidak ada perjanjian itu istilahnya hanya ke satu pihak. Pasti kan ada istilahnya kan, misalnya gini, tidak mungkin dibilang Pak Agus harus kerja 3 tahun titik. Pasti kan ada misalnya harus mengikuti peraturan kerja dan bersedia kerja selama 3 tahun, kan harus dong ada selama perusahaan seperti ini. Apakah itu nggak ada? Nggak ada.
itu nggak ada, hanya memang 3 tahun dan sesuai dengan buku kontrak yang terlampir, sesuai dengan kontrak yang terlampir itu ya. maksudnya. Oke. Jadi kan sini supaya nanti yang mendengarkan bisa ini aja, bisa diluruskan aja bahwa di sini memang karena kan banyak rumor yang mereka sebarkan di luar itu adalah Pak Agus melanggar kontrak kerja gitu loh. Jadi Pak Agus itu ada dikasihkan kontrak kerja dan juga kan PKWT kan gitu. Jadi kan PKWT itu tadi itu udah dibilang Pak Agus itu harus bekerja selama 3 tahun selama dengan kata garis besarnya itu adalah selama sesuai dengan kontrak kan gitu kan ya. Iya. Berarti kan itu kan tidak sesuai dengan kontrak. Iya, Oke, nanti kita bahas lagi sih masalah ini. Oke kan ya. Nah, terus kan oh iya, kan dibilang juga tuh bahwa Pak Agus itu kabur pergi aja gitu loh. Iya, memang saya pergi. Bener kabur. Benar. Saya Kenapa kok sampai harus kabur gitu? Karena kan istilahnya kan gini loh, kalau kita udah sampai kabur itu berarti kan ada sesuatu hal yang sudah sangat kelewat batas dong gitu loh. Karena kan tadi kan Pak Agus kan ngomong dari awal sebenarnya kan Pak Agus sudah ngerasa bahwa Pak Agus enggak kerasan gitu kan dengan jam kerja, dengan jam libur kan gitu kan. Tapi kan Pak Agus sempat masih itu bekerja itu selama hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, kenapa hampir 2 tahun itu tidak ada pikiran pengen kabur gitu loh? Kenapa pada saat kabur itu alasannya itu kenapa sih Pak? Apakah ada sesuatu hal yang terjadi yang sangat memilukan? Saya ya sebenarnya kalau dibilang itu ya, ini hanya mengulas ya. Di semester awal waktu saya masuk ke saya sudah ngobrol ke Pak Bos, ke owner. Saya akan pulang. Saya minta izin pulang karena saya tidak sanggup lagi kerja. Sudah pernah dibicarakan berarti. Bahkan sampai 2 kali. Dan 3 kali terakhir itu bahwa saya memang bagaimanapun juga harus resign. Apalagi saya sudah itu. Terus kenapa saya kabur? Bentar. Kan Pak Agus sudah ada ngomong pengen pulang. Berarti kan, nah di sini nggak ditanya kah kenapa gitu loh sama bosnya? Apakah tidak tanya? Loh, tidak ditanya. Oke, alasannya Anda mau keluar apa gitu? Nggak ada tidak ada ditanyain kah? Enggak ya cuma enggak dulu aja, cuma kayak ya istilahnya memang nggak gitu boleh aja karena memang ya nggak boleh, nggak bisa pulang itu aja. Nah terus bisa sampai bikin kabur kenapa? Karena saya saya merasa ini ya, kenapa saya kabur itu saya merasa sudah melalui proses yang benar. Saya mempelajari di buku kontrak itu bahwa memang seseorang itu bisa keluar kapan saja, tapi dia harus memberikan pemberitahuan, boleh melalui email, melalui surat, apapun, memberitahukan bahwa kita akan keluar dari perusahaan tersebut. Dan itu sudah saya lakukan. Oke, berarti sebelum kabur berarti Pak Agus sudah mengajukan surat resign. Sudah mengajukan surat resign. Dan kenapa saya sampai kabur itu karena seolah-olah surat resign saya itu tidak diterima. Jadi mereka tetap tidak mau dengan titik beratkan pada kontrak PKWT yang 3 tahun. Itu satu itu. Bahkan saya sudah bilang kalau memang kontrak PKWT itu yang jadi kendala, yo apa punishment yang buat saya silakan diatur gitu loh. Yang jelas saya harus tetap keluar dari pekerjaan ini. Itu terus kedua kenapa saya langsung kabur itu karena saya sudah merasa bahwa saya tidak cocok dengan sesuatu yang ada nilai-nilai yang ketidakjujuran, tidak fair, tidak jujur, tidak itu saya nggak bisa, dengan siapapun saya tidak bisa.
yang kayak gitu. Tidak jujur, apakah tidak jujur ini tentang masalah pelanggaran kontrak apa Gus? Bukan, Duh, itu lain lagi. itu karena paspor saya itu paspor, KTP dan SIM A ya. Duh, Itu dibawa beliau, dibawa Pak bosnya ya. paspor, KTP, SIM. Ya, SIM A. SIM A Indonesia. Ini Dibawa. alasannya ini apa? Kalau KTP sama SIM itu untuk membuat SIM di New Zealand. Itu Mau bikin butuh SIM. itu untuk ditranslatekan. Ya. Dan bahkan saya sudah ada uang untuk pendaftaran ke SIM-nya itu senilai $50, $50 New Zealand. Yang itu juga sudah saya bayarkan. Nah, terus tuh kalau paspor itu saya minta hari Jumat, itu pernah saya minta karena dibawa kan, dibawa hari Jumat itu saya minta katanya Sabtu saja wis. Karena Jumat itu saya kan libur, katanya suruh istirahat aja. Masih saya ada SMS yang saya simpan. Jadi bilang Sabtu, Pak bosnya bilang Sabtu saya tanyakan lagi karena saya butuh. Karena saya merasa itu hak saya, tidak satu orang pun yang bisa menguasai dokumen pribadi saya. Sekalipun dia adalah bos saya, sekalipun saya bekerja untuk dia, tapi dia tetap tidak punya hak untuk menguasai dokumen saya. Itu dokumen pribadi dan dikeluarkan oleh negara. Itu kan. Terus saya minta kok bulat gitu kan. Jadi setelah itu saya sudah berpikir bahwa saya bukan berhadapan dengan seseorang yang baik ini, saya berhadapan dengan preman. Saya berpikir begitu. Jadi saya merasa tertekan, merasa di bawah tekanan. Terus saya berhadapan dengan preman, gitu kan, yang bisa membuat cara bagaimanapun. Gitu. Terus saya tanya lagi hari Sabtu, itu bilangnya Minggu. Jadi setelah hari Minggu itu saya tanya lagi, katanya sudah. Katanya besok deh. Terus besok saya tanyakan lagi, itu katanya sudah di imigrasi untuk renew visa saya, untuk perpanjangan visa saya. Dan saya nggak tahu karena saya nggak merasa bahwa saya akan mengajukan visa karena saya akan resign. Kenapa saya mengajukan visa? Saya akan resign. Dan itu saya sangat kaget, itu saya sangat tertampar dengan itu. Satu-satunya hal yang sangat mengejutkan saya bahwa visa saya sudah diimigrasi untuk proses pengajuan perpanjangan visa. Tuh, itu, dan saya sama sekali tidak pernah punya keinginan untuk mengajukan visa lagi karena saya mau keluar dari situ. Keluar dari situ karena ya itu tadi, ketidaksanggupan untuk bekerja dan tidak kecocokan. Pokoknya enggak, inilah. Pokoknya itu saya bilang, itu saya berkali-kali bilang ke anak PKL, mungkin banyak yang tahu juga bahwa ini adalah neraka saya. Anak PKL pasti ada yang tahu. Pasti banyak yang dengar. Ini adalah neraka saya. Ini bukan tempat kerja, ini neraka saya. Saya bilang gitu, terus ya gitu. Akhirnya setelah itu saya malah berpikir bahwa loh, paspor saya sudah dimasukkan imigrasi, itu membuat saya semakin langsung ini, hati saya itu langsung nggak nyaman sama sekali, wes. Saya nggak suka lagi ketemu dengan orang yang ya, begitu. Itu artinya nggak mencontohkan saya untuk berbicara dengan terbuka, dengan saling open ya, dengan head to head maksudnya. Tapi itu membuat saya membuat saya kesal yang berlebihan akhirnya. Tapi saya pun ngomong, itu saya pergi itu saya ngomong, kalau paspor saya hari ini nggak dikembalikan ke saya karena itu hak saya akan pergi dari sini. Ini berarti kalau paspor saya tidak kepegang saya, maka ini adalah hari terakhir saya kerja di sini. Saya akan pergi. Ya, saya bilang gitu. Karena akhirnya memang saya pergi karena paspor saya tetap nggak ini. Itu aja. Kalau mungkin paspor saya dulu itu dengan tangan terbuka bahwa ada pengakuan bahwa ini loh paspormu, yang sebenarnya saya masih ingin kamu kerja di sini dengan kayak gini-gini, keluhanmu apa, ayo kita benerin yang salah. Mungkin
cerita itu akan lain gitu, mungkin akan lain karena ya semua orang bisa bisa berubah karena orang itu kayak karet gitu nggak kayak besi, bisa jadi ke kanan ke kiri tergantung perubahan dan situasi. Kalau seperti itu ya memang ya sudah nggak bisa, karena saya sudah merasa titik temunya sudah nggak ada. Saya berpikir bahwa ya saya tidak lagi ada yang saya beratkan gitu. Oke, jadi ada yang nanya, bentar lah ya, bentar ya. Nah, jadi kesimpulannya ini kalau saya gambarkan lagi kan, karena kan sedikit banyaknya kan saya cukup tahu juga kan masalahnya itu, masalah yang Pak Agus, apa yang dialamin Pak Agus gitu lah kan, karena kan apapun itu kayak nah inilah kita pertama kali dulu dari jam kerja 13 jam sehari guys. Kita mulai jam 3:30 pagi dan selesainya itu jam 6 sore, itu normal. Bahkan kadang itu lebih lama bagus ya. Itu biasanya itu jam 6 itu adalah paling cepat gitu lah. Dan dengan dimulai jam 3:30 pagi, kita itu dikasih waktu setengah jam untuk breakfast, hanya setengah jam, dan itu kadang itu kita cuma masuk rumah makan langsung keluar lagi gitu. Nah baru 1 jam untuk lunch. Oke. Di sini kita nggak ngada-ngada, terserah juga tuh kepada teman-teman ini. Mungkin nanti kalau bisa ini kita akan upload di Instagram juga. Jadi kalau mau ditunjukkan ke teman-teman yang kenal siapa bos kita dulu, ya kalau menunjukkan silahkan, ditanyakan apakah itu benar apa enggak. Dan ini banyak kita nggak omongkan gitu loh, karena waktu saya sama Pak Gus kerja ya kita mikir itu kerja karena kita di situ itu bertanggung jawab kan gitu. Terkadang itu kita tidak ngambil waktu breakfast. Iya, itu sering. Terkadang itu kita hanya ngambil lunch kita itu ya hanya untuk lunch, masuk rumah makan pergi lagi. Bahkan kadang masuk rumah ambil snack bar ya kan, kita keluar lagi gitu loh. Berarti itu kita tidak permasalahkan gitu. Kalau saya itu tidak kita permasalahan karena kita itu beban tanggung jawab. Nah baru bayangkan libur itu hanya setengah hari. Jadi misalnya kayak tadi Pak Agus itu dalam 7 hari dalam seminggu itu dapat jatah libur itu 1 hari, bukan 1 hari sih, di hari yang satu gitu loh, misalnya Jumat ya kan. Nah jadi libur Jumat tapi itu masih kerja setengah hari. Tadi itu Pak Agus bilang itu kan kayak mulainya jam 3:30 pagi itu pulang jam 10 pagi. Nah dari 10 pagi itulah start off-nya. Jadi itu masih ada kerja 6,5 jam kerja dan tidak ada waktu breakfast gitu loh. Kalau mulainya tadi itu jam 3:30 pagi. Nah terus di sini itu jam 10 pagi ini dari 100 kasus paling hanya 2 yang itu jam 10 pagi ini. Yang selebihnya itu apa? Jam 12, bahkan jam 1, pernah juga jam 3 ya kan gitu kan. Nah terus bayangkan di sini itu Bagus juga tahu sendiri sih, saya juga ya saya memang nggak sholat, tapi bagi saya kalau jam sholat itu terganggu saya nggak suka gitu. Beberapa kali Pak Agus sampai harus korban nggak sholat Jumat gitu loh. Dan nah saya juga adalah seorang yang beragama. Jadi saya juga tahu rasanya bagaimana ibadah di rumah, bagaimana rasanya ibadah di tempat, memang dari tempat ibadahnya gitu. Seperti teman-teman yang sholat itu pasti di masjid ataupun musola kan gitu. Nah satu yang punya itu adalah seorang muslim yang memperkerjakan muslim, dan dia itu juga di sini itu disebut sebagai seorang ustadz. Dia memperkerjakan muslim menurut saya ya Pak. Ini menurut saya sih, masa sih dia tidak bisa menyediakan musola gitu loh. Ini baru kepikiran juga sih sama saya gitu loh. Karena kan dia kan kayak mendatangkan anak PKL juga. Coba
kalau misal, tapi saya nggak tahu sih kalau yang sebelumnya ya, pernah nggak sih selama Pak Agus di situ, selama saya di situ setahu Pak Agus, yang anak magangnya itu yang bisa sampai 4, 6, atau 7 orang, 7 orang pernah ya? 5. Nah, sampai 5 orang anak magang itu yang dari Indonesia yang bukan muslim, pernahkah? Nggak ada kan. Oke, kalau dibilang, nah kita kan di New Zealand mungkin nggak bisa bangun itu ya, mungkin mahal juga. Nah oke, tapi bayangkan bagaimana dengan laki-laki itu yang tidak bisa ke masjid. Dan setelah ada datang lagi 1 orang karyawan yang dari Indo lagi ke sana, itu karyawan baru. Mulai dari saat itu Pak Agus nggak pernah lagi ke masjid sholat Jumat. Iya, di rumah. Iya nggak? Iya. Karena nggak bisa ke masjid karena kan yang satu kerja, jadi kalau ke masjid terlalu lama, kita habis waktu di jalannya. Ya. Karena jam istirahat cuma 1 jam. Kalau jam istirahat 2 jam seperti di perusahaan lain yang ditetapkan di New Zealand mungkin bisa. Jadi menurut saya itulah yang paling memilukan itu adalah gini. Kan sholat juga nggak selama itu gitu loh. Iya, cuma jalan. Bukan masalah itu. Kan nggak selama itu. Toh waktu dulu itu kan juga pernah Pak Agus sholat Jumat tapi baliknya masih kerja lagi. Iya. Awal itu saya kan baru dapat libur itu kan setelah ini 1,5 bulan. Ya, tanya pernah kan? Itu 1,5 bulan itu saya habis sholat Jumat ya kembali kerja lagi, iya. Ya, selama kan 1,5 bulan. Nah, itulah. Nah, tadi ya itulah ya. Terus kayak Pak Agus ngomong tadi juga gaji. Terus terang kita selama kerja di sana itu kita tidak tahu. Kita sebutnya Pak UMR di sinilah kita tidak tahu berapa gitu. Orang jadi pantas gaji ketetapan gaji terendah di sini nggak tahu kita. Ya, jadi dengan nilai yang kita dapat itu kalau dirupiahkan memang besar, tapi dengan biaya hidup di sini itu ya cukup makan ya. Gitu loh. Ya, maksudnya ya karena itu pun kita bisa di situ itu karena apa, kita nggak bisa keluar kemana-mana juga gitu loh, makanya bisa gitu ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan gaji kita waktu masih kerja di Indo kan gitu Pak Agus kan. Nah, jadi menurut kita itu gaji yang besar karena kita bandingkan dengan Indo. Nah, makanya kita tidak masalah, dan bahkan kita kalau bisa dibilang udah gaji lebih rendah aja gitu loh, tapi kita bisa kerja lebih santai misalnya, kita nggak apa-apa. Nah, tapi dengan tanggung jawab besar itu kita juga tidak bisa ngomong seperti itu gitu loh, karena kan banyak kerjaan itu, karena kan kalau kita nggak lakukan nggak mungkin kan, itu adalah makhluk hidup gitu loh, masa mereka sampai nggak makan kan nggak mungkin. Nah, baru itu tadi kan kontrak kerja itu kan tidak sesuai, makanya kok tidak dibicarakan gitu. Itu sama yang kayak Pak Agus bilang tadi, itu kan udah tertulis gitu loh, tapi dilanggar. Intinya seperti ini, kalau misalnya kayak teman-teman di Indo misalnya gambarannya gini, manajer itu melanggar SOP, berani nggak ngomong, bos kan tidak sesuai SOP. Iya, betul. Ya kan? Ya sama dengan kita ini, orang sudah hafal jalan, tahu kalau ke Bandung itu ke kiri, dia mau ke Bandung, tapi dia ngambil ke kanan dengan sengaja, masa kita kasih tahu ini lo ke kiri ke Bandung. Nah, memang saya sudah tahu, memang saya pengen ke kiri, ke kanan. Iya, toh memang dari kanan itu juga bisa nyampe Bandung kan gitu. Kan jalannya kan beda mungkin kan gitu kan. Iya, tapi ya itulah seperti itu. Jadi ya kayak Pak Agus kan lebih memilih daripada mengikuti jalan yang salah, yang istilahnya kalau kayak kita tadi naik mobilnya itu tadi kan, daripada jalan kita ngikut dia jalan sana, kita mending turun di tengah jalan aja, mending jalan kaki aja pun istilahnya gitu kan. Nah, karena ya kayak gitu tadi ya, masalah jam kerja, masalah roster libur gitu loh, roster kerja, masalah gaji itu semua tidak sesuai dengan kontrak, dan itu kalau kita ngomong itu sih kita seperti ya dipermainkan lah gitu loh. Ntar ini jelasnya lebih apa nanti saya, karena kan kalau Pak Agus tadi kan ini Pak Agus tidak permasalahkan kan gitu. Kalau saya kan nanti lain cerita lagi. Nah,
Kalau PKWT, nah ini ada yang nanya tadi. PKWT itu apa? Oke. PKWT itu kepanjangannya perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu itu bisa dibilang itu kayak ini sih, surat perjanjian gitulah. Iya, surat perjanjian kerja. Simpelnya surat perjanjian. Nah, jadi gini, Pak Agus ini kemarin itu karena berangkat dari Indo. Kemarin itu kan kita ada yang konten yang kemarin itu si pengurus PKWT ini yang di Indo itu yang dapat duit itu berapa 50 juta. Enggak agen dong, bukan agen dia. Ya pokoknya ini lah. Dia kan bukan agen. Agen bodong. Pialang, makelar. Makelar benar Istilahnya. Nah, jadi itu dibikin PKWT karena gini, kenapa Pak Agus ini kenapa dibikin PKWT? Itu kejadiannya gini. Kalau saya itu dulu itu hanya surat perjanjian saya tulis dan saya tanda tangan di atas materai itu bahwa saya bersedia bekerja selama 3 tahun kan gitu. Nah, kalau PKWT ini biasanya itu kan diurus ke notaris, jadi ada ininya, ada lebih kuat lagi gitu loh. Walaupun memang dia tetap sih pasti kan materai ya wajib kan gitu, tapi dia ada lagi notarisnya. Kenapa ini kejadian? Masa itu pertama dibikin ada perjanjian selama 3 tahun itu adalah saya, karyawan yang pertama. Karena yang sebelumnya itu paling lama kerja di situ selama 2 tahun. Nah, jadi dia bilang itu ya minimal itu 3 tahun lah, karena istilahnya dia bilang kayak ngasih makan sapi tadi belum balik nih biaya modalnya gitu loh. Makanya dia bilang itu selama 3 tahun. Nah, oke. Nah, terus kenapa sampai harus ada PKWT sampai ke notaris itu? Karena ada yang kabur juga. Dia bilangnya pulang dulu, yang sebelum COVID itu pulang dulu, ya kan? Terus tapi nggak mau balik lagi. Nah, makanya sampai dibikin seperti itu. Nah, makanya itu PKWT-nya itu dari Indo gitu loh. Dan di PKWT itu tadi itu ya dijelaskan. Memang Pak Agus melanggar PKWT. Ini terjadi kenapa? Karena pihak perusahaan itu melanggar dulu gitu loh. Jadi istilahnya kan kayak kita beli barang. Nah, kenapa sampai harus kita retur gitu kan? Itu kan karena ada sesuatu yang tidak sesuai dong. Kenapa makanya kita sampai retur kan gitu? Kenapa kita klaim garansi kan gitu? Kan ya seperti itulah istilahnya. Nah, baru kan waktu awal-awal kan tadi Pak Agus ngomong itu udah pengen pulang itu udah ngomong ke si bosnya kan gitu kan. Nah, itu kan Pak Agus kan ngomong sama saya dulu juga kan karena itu dulu kan. Nah, saya sampaikan ke dia. Memang langsung tidak boleh dengan tidak ada alasan apa segala macam. Ya nggak boleh, kan sudah ada PKWT. Itu terus PKWT gitu loh. Dan Pak Agus itu, dan saya juga sudah sampaikan kemarin itu. Pak Agus kan pengen keluar. Nah, kan kalau sesuai dengan PKWT itu kan kita harus selesaikan secara pengadilan. Nah, ayo gitu loh. Dia juga nggak mau. Ini saya ngomong sama Pak Agus nih. Saya sampaikan waktu Pak Agus kabur itu kan saya kan kesel kemarin itu dengan cerita kita kemarin. Nah, itu saya sampaikan. Nah, kan ada PKWT. Oke, saya juga sampaikan. Memang sesuai dengan PKWT. Ya oke, kita selesaikan yang sesuai dengan prosedur. Oke, dengan ngomong ya masa sih kita seperti itu? Ya apaan masak di dapur kan gitu. Terus sampai sekarang itu masih selesai. Nah, baru ini ya Pak Agus itu sampai kabur gitu loh. Bayangkan sampai seseorang itu kabur dari tempat kita gitu loh. Berarti kan kita itu sudah melakukan hal yang sudah parah kan gitu. Bayangkan Pak Agus dapat tadi Nah, Pak Agus sudah melakukan proses resign. Sudah mengajukan surat. Itu sesuai dengan kontrak kerja New Zealand. Nah, di sini itu beda sih. Kalau di Indo itu kontrak kerjanya itu kan sesuai dengan yang ngatur itu kan perusahaan kan ya harusnya. Tapi kalau di sini tuh enggak, langsung diatur sama pemerintah kontrak kerjanya. Jadi memang benar-benar dilindungi. Nah, jadi kita Pak Agus sudah melakukan hal yang sesuai gitu loh. Nah, masalahnya itu kenapa Pak Agus kemarin itu sampai kesel itu kan karena paspor, KTP sama SIM itu ditahan. Yang bisa dibilang ditahan itu adalah paspor.
karena dia bilang KTP dan SIM itu kan tidak ada Oh, kan, iya, gitu kan. iya, Dia iya. tidak ngakuin, tapi ya itu kan udah jelas di dia gitu loh. Tapi ya terserah lah kan gitu kemarin itu kan. Nah cuman paspor, kita di negara orang paspor ditahan, dan bagi saya itu tidak masuk akal seseorang itu nahan paspor, dan itu sudah melanggar undang-undang, dan kita sudah lapor ke polisi kemarin itu. Dan bayangkan Pak, kita udah ngelapor polisi dan apa namanya, kita mau balik lagi ke situ gitu loh untuk kerja, ya nggak mungkin dong. Ya udah mesti ini udah mending apa namanya, mending udah ini lagi dong, nggak usah di situ lagi dong. Nah gitulah, bayangkan paspor ditahan, dan sampai detik ini Pak Agus belum megang paspor. Itu karena kita panjang lah prosesnya itu, kenapa masih bisa ini gitu loh, masih bisa hidup di sini. Saya kan nggak megang paspor gitu loh, bagaimana untuk perpanjangan visa. Dan ini juga tadi kan, nah alasannya kemarin itu kan Pak Agus tadi ngomong kalau paspor saya nggak dikembaliin saya pergi kan gitu kan. Nah tapi dia bilang kan ya bagaimana, kemarin itu kan dia juga ngomong sama saya, ya kan paspornya sudah diimigrasi, perpanjangan visa. Dan perlu teman-teman tahu juga, untuk perpanjangan visa itu butuh tanda tangan yang orang yang bersangkutan, yaitu Pak Agus gitu loh. Dan itu kemarin itu saya ngomong, dia kan ngomong sama saya, Pak Agus, paspornya itu di mana? Karena kemarin itu kita sudah nelpon juga imigrasi bahwa mereka itu tidak menerima berkas itu gitu loh. Nah alasannya dia itu sudah dikirim. Nah mungkin saat itu belum nyampe. Masih di jalan. Ya karena kemarin itu dia lewat lewat advisor mungkin. Tapi menurut saya sih enggak, itu sudah, kalau menurut dari tanggal itu dia itu sudah jelas bagus ngajukan resign, dia ngirim gitu loh. Nah makanya kemarin itu kan ada jeda waktu, apalagi kan kemarin ada kena hari Minggu, Sabtu Minggu kan. Oh iya. Nah dia ngomong itu sama saya, kayak kan saya tanyakan dulu loh, paspor Pak Agus itu di mana? Kita udah nelpon imigrasi, paspor itu belum ada loh. Udah dikirim ke imigrasi, perlu kita telepon imigrasinya. Oke, saya bilang gitu kan. Nah tapi sebelumnya itu kan harus ada tanda tangan untuk pengisian aplikasi, saya bilang. Loh itu kan ada dari kemarin itu dengan gaya ininya gitu loh, dengan gaya tipu apa ya, kelihatan lah orang bohong seperti apa gitu kan. Dengan gaya apa. Nah dan ternyata dengan menurut berkas yang ada kita dapat juga waktu pelaporan kita itu kan tanda tangan Pak Agus dipalsuin kan. Nah berarti itu ya juga kemungkinan itu ada dipalsuin gitu. Jadi itulah guys ininya, tipu-tipunya mereka itu yang bikin Pak Agus ya kata kasar kita bilang muak gitu lah ya. Kalau saya ini sih kalau kayak sakit hati benci ya enggak, karena saya pikir bahwa ini kalau tidak selesai di dunia ya akan kita selesaikan nanti di after death nanti masih ada lagi hitungannya. Jadi ya tetap masalah apa saja, masalah uang, masalah apa ya nanti akan kita hitung-hitungan nanti di tempat yang semestinya, nanti di kehidupan after death nanti. Nah, jadi ya itulah bagi teman-teman yang belum tahu, jadi itulah lah ininya ya, cerita dari sisi bagusnya. Ini masih ada 15 menit. Ini sih teman-teman yang ada sih ini sih enggak terlalu paham. Nah oke. Masalah ini sih, ini dulu Pak Agus, kalau ada ini sesuatu penutupan kata-kata apa dari Pak Agus? Kalau saya sih ini saja, enggak apa. Saya kenapa saya seperti ini, karena memang saya nggak ingin ada yang salah paham gitu loh mengenai ini. Saya tidak menuntut Anda, saya tidak ingin Anda
memberikan asumsi bahwa oh Agus itu benar memang dia sudah digitukan. Enggak, saya enggak. Saya hanya menjelaskan ini loh realnya seperti ini. Masalah Anda berpikir bahwa yang baik itu si A, yang jelek itu si B, oh semuanya baik, oh keduanya jahat. Itu Anda yang bisa, Anda yang punya hak untuk finalnya. Jadi Anda tahu sendiri kalau memang Anda masih kurang juga, apalagi untuk yang pernah di situ, pernah bareng kita, Anda harusnya lebih seperti melihat cermin gitu loh. Oh ini loh, ini lebih jelas gitu loh. Jadi ya, tapi sekali lagi saya bilang bahwa saya nggak ada yang gimana gitu loh. Ini hanya sebatas bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus diselesaikan gitu. Jadi yang harusnya menjadi hak saya ya harus jadi hak saya. Kalau misalnya Anda sebagai bos saya dulu merasa mempunyai haknya dia ada yang saya bawa, silakan Anda komplain ke saya. Saya akan memberikan itu kalau memang ada. Misalnya dia merasa bahwa oh kamu sudah membawa hak saya, atau kamu tidak melakukan kewajibanmu sebagaimana mestinya, ya ayo kita berhitung, kita akan selesaikan sama-sama. Jadi kita tidak berlindung di bawah ketiak istri kita gitu. Kita nggak berlindung di bawah ketiak orang lain. Ayo kita lakukan sebagaimana mestinya orang-orang dewasa bekerja, sebagaimana orang-orang yang saling punya akal dan nurani berbicara. Itu aja. Saya itu nggak ada lah. Kejujuran aja yang penting kita kedepankan. Kejujuran ayo kita kedepankan, karena kesalahan itu bisa dimaafkan dengan kejujuran. Bahkan Tuhan saya juga tidak mau dengan orang yang pembohong gitu. Tuh, itu aja sih saya. Oke saja saya. Itu kawan-kawan. Saya hanya ya terima kasih sudah banyak yang support juga, banyak yang memberikan semangat, tapi ya tapi di lain itu kita sangat menghargai apa yang sudah Anda berikan, apa yang sudah Anda asumsikan. Bahkan saya menghargai bahwa ada yang menyalahkan kenapa tidak dibicarakan. Oh, kenapa tidak ini itu itu kita juga sangat apresiasi. Artinya Anda semua ada keperhatian dengan ini. Gitu. Saya terima kasih. Ya karena gimana ya? Menurut Pak Agus pernah ngomong juga sih, istilahnya kalau kita udah menyenengin sesuatu hal itu, kalau misalnya dia salah ya kita bisa anggap benar kan gitu kan Pak Agus ya. Nah, makanya ya itu yang kayak Pak Agus bilang tadi, bener, makasih banyak sama teman-teman yang ini kita yang kita. Tapi terus terang kita bukannya kita bilang kita nggak usah disupport apa gitu, bukannya kita ngomong itu, tapi tujuan kita ini bukan untuk mencari orang yang mensupport kita gitu loh. Tujuan utamanya itu sebenarnya itu adalah supaya teman-teman itu tahu kondisi di farm itu seperti apa. Karena kalau pribadi saya ya, tapi saya juga yakin dengan pribadi Pak Agus itu sama pemikiran dengan saya itu, yaitu adalah cukuplah sampai saya dan Pak Agus yang seperti iniin gitu. Kalaupun nanti masih ada yang mau kerja ke sana, ya kita nggak masalah kok, kita tidak halang-halangin dan kita juga tidak ada sangkut paut ke situ. Bahkan kan juga kan kalau ini ada teman-teman yang kesini, kita juga siap bantu. Siap bantu, mau kerja di sini kan gitu. Siap kan. bantu. Misalnya mau bertanya tentang seputar New Zealand, gimana sih kerja di sana, gimana peternakan di sana, seberapa gaji normalnya di sana. Boleh, tapi kalau masalah kisaran gaji itu ini ya, itu apa namanya, jangan di sini. Ntar kita masalah. Kalau mau cerita-cerita nanti apa boleh, tapi kita tidak bisa ngomong di sini juga karena kita kan ya sebenarnya kalau di sini nggak masalah sih, cuman kita nggak mau ini kali nggak etos lah istilahnya ya. Tapi
gaji kok separuh dari umumnya. Bukan separuh, seperempat Pak. Ya iya. Oh, itulah. Itulah. Oke. Ini masih 51 menit sih. Tadi kan kita maunya 1 jam, tapi kalau kayaknya ada yang mau nanya-nanya juga, kayaknya nggak ada yang nanya-nanya sini. Oke. Habis ini bagus masih oke? Sejam ke depan? Oke, masih oke. Besok libur kok. Liburnya full di sini, tenang aja. Oke. Kalau ada temen, kalau sebentar, bukan hanya full, 2 full. 2 2 hari full. kalau teman-teman semuanya kan pasti udah dengar tuh. Bagus kenapa banyak yang memang banyak yang tahu bahwa selama di sana itu Bagus memang pengen keluar, tapi kan sebanyak orang itu nggak nyangka saya yang keluar kan gitu. Nah, dan selama ini kan kita ceritanya itu kan masalah Pak Agusnya kan, kok bisa sampai pengen keluar. Nah, dan saya itu di sana itu kan kerja selama 3 tahun, dan sebenarnya alasan saya keluar itu apa dan kenapa saya bisa sampai ngambil keputusan untuk keluar, bentar lagi ceritanya akan kita sambung. Nanti akan kita ini nanti saya cuman ini aja sih, nanti sekilas aja. Ini sekalian kita banyak cerita-cerita aja sih tentang di sini seperti apa bagusnya. Ya. Tentang tentang di sinilah. Kita break bentar 5 menit. Ntar kalau misalnya teman-teman masih mau gabung silakan. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Yang jelas sih makasih sudah ada yang nonton. Ini sih ntar kalau 5 menit lagi mau gabung lagi silakan ya. Di sini ntar kita ini kalau misalnya nanti ini mau bilang sama temen-temennya yang lain juga ya boleh sih, karena di yang habis ini nanti kita mau cerita banyak sih. Kalau misalnya 10 menit deh kita ini, 10 menit mau tentang apa aja, mau tanya-tanya cerita tentang apa aja, kehidupan kok ya apa aja, pojok New Zealand apa aja, bisa apa ya, aja, enggak di luar New Zealand apapun, tentang yang lain baru, ataupun ya. Misalnya ada yang mau curhat apa segala macam, yuk boleh. Habis ini 10 menit, apapun itu. Oke? Jadi itu guys. Ya mana tahu ada yang pengen tanya, wah gimana sih kerja ke New Zealand sekarang ini caranya? Ya apa aja. Apa aja wes? Apa aja. Oke? Sampai ketemu 10 menit lagi.